Halo, apa kabar sahabat Kicauan yang Murai Batu? Jumpa lagi di channel kami, di channel Giovabit Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan memberikan solusi cara mengatasi murai batu kurang otot, kurang fighter di lapangan. Nah teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Nah teman-teman, langsung saja kita akan membahas solusi mengatasi murai batu kurang otot dan kurang fighter di lapangan. Ada banyak request ataupun komentar ya teman-teman di channel ini tentang cara membahas mengenai cara mengatasi murai batu yang kurang otot dan juga kurang fighter saat lomba ya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja, kita akan ke topik utama. Agar murai batu kita bisa memenangkan sebuah event, tentu harus tampil maksimal ya teman-teman, dengan mengeluarkan banyak variasi isian. Nah, syarat utama murai batu tampil maksimal adalah kerjanya ngotot ya teman-teman. Dengan begitu murai batu akan memuntahkan semua materi dan tampil full durasi. Nah, jika Anda merasa gacoan murai batu Anda di rumah kurang otot dan sering ngetem, Anda harus melakukan beberapa cara ini ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ya teman-teman penyebab murai batu kurang otot saat tarung. Nah teman-teman, ingat pepatah tidak akan ada asap ya teman-teman jika tidak ada api. Nah begitu juga murai batu yang kurang otot. Nah berikut ini adalah beberapa penyebabnya. Penyebab yang pertama yaitu faktor usia, burung yang sudah terlalu tua maupun terlalu muda ya teman-teman. Jadi inilah faktor utamanya. Yang kedua adalah kejenuhan melihat ataupun mendengar burung sejenis karena sering di-track atau dibawa ke arena lomba. Nah teman-teman, untuk faktor kedua ini kalian bisa lakukan full kerodong ya teman-teman. Jangan di-track dulu atau istirahatkan murai batu kalian di rumah selama beberapa hari ya teman-teman. Nah selanjutnya ya teman-teman, faktor yang ketiga adalah kondisi burung yang kurang fit ya teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti ya teman-teman untuk melihat murai batu kalian ini apakah fit atau tidak ya teman-teman. Selanjutnya faktor keempat adalah faktor mabung yang belum tuntas. Jadi teman-teman harus diuji dengan ketelitian teman-teman ya teman-teman untuk mengontrol apakah kondisi murai batu kalian ini sudah siap tarung. Nah selanjutnya faktor yang kelima adalah akibat stres ya teman-teman, karena lingkungan di rumah ataupun kalian baru saja memberi murai batu dari teman kalian ataupun kalian baru saja membeli murai batu juara lalu kalian pindahkan di lokasi lain ataupun di tempat yang baru ya teman-teman. Nah selanjutnya faktor yang keenam adalah mempunyai lebih dari satu murai batu di rumah. Nah inilah ya teman-teman penyebabnya. Karena kalian mempunyai murai batu lebih dari satu, maka kalian harus menjauhkan dari keduanya ya teman-teman. Ya contohnya kalian taruh murai batu kalian di beberapa tempat ya teman-teman yang berjauhan. Contohnya kalian taruh murai batu satu di depan rumah, dan yang murai batu yang kedua kalian taruh saja di halaman belakang rumah ya teman-teman, agar tidak bersautan, agar tidak mempengaruhi mentalnya ya teman-teman. Nah selanjutnya, untuk faktor selanjutnya adalah sering mendengar suara murai batu lain di rumah ya teman-teman. Jadi masih berkaitan dengan jumlah murai batu yang kalian pelihara lebih dari satu. Nah selanjutnya ya teman-teman, untuk faktor ini adalah faktor tenaga karena habis sebelum tanding ya teman-teman. Itu banyak sekali disebabkan karena tidak ada jeda ketika kalian ingin menggantang murai batu kalian. Contohnya begini ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh mengumbar, menjemur dan lain sebagainya ketika H-3 akan dilombakan ya teman-teman. Dan juga wajib full kerodong ya teman-teman, agar murai batu kalian yang mungkin mempunyai karakter fighter
dan juga mempunyai karakter yang tipe panas, kalian harus mengkerodong murai batu kalian agar tidak buang-buang tenaga ya teman-teman. Dan yang faktor terakhir adalah kurang perawatan ya teman-teman. Kurang perawatan ini bisa menyebabkan murai batu kalian ini tidak mempunyai modal apapun ya teman-teman untuk ditarungkan ya teman-teman, ataupun dilombakan. Jadi kalian harus sadar diri, ketika mempunyai murai batu sebagus apapun, jika tidak dirawat maka murai batu kalian tidak akan bisa apa-apa di perlombaan. Nah oke teman-teman, itulah beberapa penyebab murai batu yang kurang ngotot saat lomba ataupun saat ditarungkan. Nah kita akan langsung masuk ke cara mengatasi murai batu yang kurang ngotot ya teman-teman. Nah tips yang pertama, kalian bisa embunkan setiap hari ataupun setiap pagi ya teman-teman. Pengembunan di sini bersifat wajib ya teman-teman. Kalian tidak boleh mengatakan bahwa embun ini adalah mitos, dan kalian harus percaya karena embun ini mempunyai manfaat yang unik untuk murai batu ya teman-teman. Jadi kalian harus bangun lebih pagi agar bisa mengembunkan gacoan kalian semua ya teman-teman ketika di rumah. Nah embun pagi akan membuat sifat fighter murai batu kalian akan segera pulih. Nah tips selanjutnya adalah perhatikan kondisi birahinya ya teman-teman. Birahi, emosi, dan tenaga murai batu harus sinkron ya teman-teman, ataupun harus seimbang, harus balance agar murai batu kalian bisa tampil prima ya teman-teman. Nah amati tingkah lakunya saat di arena lomba. Jika mainnya sudah ngotot, tapi kalau hanya ngugluk dan susah bongkar isian, tambahkan porsi ulat hongkong ataupun EF lainnya ya teman-teman. Tidak harus ulat hongkong ya teman-teman. Nah namun jika sudah bongkar isian tapi mainnya kurang ngotot, tambahkan pemberian jangkriknya ya teman-teman. Nah untuk tips yang selanjutnya, tips yang ketiga adalah jauhkan dengan murai batu lain di rumah. Nah ketika teman-teman mempunyai lebih dari satu murai batu memang menyenangkan ya teman-teman. Dan mungkin ada tantangan tersendiri untuk kalian ketika mempunyai lebih dari satu murai batu. Namun teman-teman, Anda harus ingat ada kendala tersendiri jika murai batu tersebut akan dijadikan gacoan lomba ya teman-teman. Nah seringnya mendengar burung sejenis akan melunturkan sifat garang yang dimilikinya ya teman-teman, yang sudah saya singgung di video awal ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk tips yang keempat adalah pengondisian di lapangan. Nah teman-teman, saat di arena lomba pasti murai batu kalian akan mendengar banyak burung yang membuatnya naik darah ya teman-teman sebelum tanding. Nah hal ini akan mengakibatkan murai batu kalian kehabisan tenaga jika dibiarkan saja ya teman-teman. Nah kalian bisa lakukan jauhkan murai batu kalian dengan burung lain yang memancing emosinya, terutama burung sejenis dan juga burung fighter lainnya. Nah teman-teman, untuk tips yang kelima adalah memperbaiki pola rawatan harian dan settingan lomba. Nah untuk pola ini dan settingan lomba ada beberapa video saya yang lama ya teman-teman, kalian bisa klik di bagian kanan atas. Nah perawatan yang baik dan konsisten akan membuat murai batu tampil maksimal. Percaya atau tidak bahwa perawatan harian mempengaruhi penampilan murai batu di lapangan itu sebesar 70%, dan lainnya adalah faktor mood dan hoki ya teman-teman. Nah oleh karena itu berikan murai batu kalian perawatan yang maksimal agar murai batu kalian tampil maksimal juga di saat dilombakan ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk tips yang terakhir adalah asingkan untuk sementara ya teman-teman. Jika kelima cara di atas sudah Anda terapkan namun tetap gagal, langkah yang terakhir yang paling mempan adalah mengasingkan sampai murai batu kalian mabung hingga selesai mabung. Pengasingan yang saya maksudkan adalah mengistirahatkan total dari event lomba, dan jangan sampai mendengar ataupun melihat burung sejenis ya teman-teman selama proses pengasingan. Nah jadi lebih baik lagi ya teman-teman, ketika kalian ingin mendengarkan suara ataupun masteran, kalian bisa lakukan pemberian suara gemercik air ya teman-teman, agar murai batu kalian ini mendapatkan terapi ya teman-teman dengan secara alami ketika ada di alam bebas. Nah kalian bisa klik di bagian kanan atas untuk mencoba untuk memberikan ataupun referensi agar murai batu kalian mendapatkan suara terapi di video saya. Silahkan klik di bagian kanan atas.
Nah teman-teman, itulah beberapa pembahasan saya mengenai penyebab dan cara mengatasi murai batu, kurang otot dan kurang fighter saat digantangan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk kicau mania murai batu. Oke teman-teman, jika kalian menyukai video ini jangan lupa like video ini ya teman-teman. Jika kalian ada masukan ataupun ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah oke teman-teman, terima kasih, saya Giova. Salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.